Emisan, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Saburai Talk. Pembicaraan kita semakin pemanas saja nih. Semakin pemanas saja. Oke, saya lanjut lagi ke Bang Denny nih. Bang Denny, artinya ada yang harus dievaluasi, oke, untuk meminimalisir dampak pertumbuhan dari masifnya toko-toko modern ini. Salah satu yang dievaluasi tadi sudah Bang Denny sampaikan adalah revisi dari aturan, benar? Ya, karena jelas produk hukum kita yang kemudian mengatur itu memang keluar di tahun 2010 yang memang saat ini sudah tadi dijelaskan sudah terlalu lama dan harus ada revisi karena posisi dari sistem dan kebijakan yang ada di PP nomor 5 turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian mengatur lembaga OSS atau peraturan pemerintah yang terbaru ini, itu yang kemudian memang mengharuskan di dalam amanatnya untuk kemudian pemerintah daerah sesegera mungkin dalam waktu kurang lebih 6 bulan setelah ditetapkan memang harus segera merevisi ataupun membuat sebuah peraturan turunan yang menyesuaikan dengan PP nomor 5 tahun 2020. Sudah ada Bang sekarang Bang? Sedang proses? Sedang diproses, dan karena kemudian kalau bicaranya ada beberapa, kalau penyelenggaraan perizinannya kita sudah punya. Tapi kalau terkait kemudian ini adalah izin perdagangan, artinya kami berkolaborasi dan berkomunikasi serta koordinasi dengan Dinas Perdagangan yang menjadi leading sektor dari sektor perdagangan itu sendiri. Kemudian tadi paling dekat adalah bagaimana kemudian kita mengatur semuanya dalam RDTR yang memang lagi kita susun, rencana detail tata ruang, bagaimana kemudian di dalam zona tersebut sehingga tadi harus ada kemudian berbagi ruang antara toko modern dan toko-toko atau warung tradisional yang dimiliki oleh masyarakat kita di Kota Metro. Terus kemudian tadi kalau dari Bung Indra, kita sebenarnya juga melakukan pengawasan, sistem pengawasan dan evaluasi yang tadi sambil menunggu sebuah regulasi yang jelas terkait peraturan Perka BKPM Kementerian Investasi nomor 5 tahun 2021 yang kemudian tertuang dalam surat keputusan Wali Kota Metro nomor 361 tahun 2022 tentang pembentukan tim pengawasan pelayanan terpadu satu pintu, yang kemudian juga terkait dalam perspektif pembinaan. Adapun peran pemerintah daerah Kota Metro saat ini memang kami bekerja sama juga dengan tentunya Dinas UMKM melakukan pembinaan, pelatihan dan pendampingan terkait dengan dokumen perizinan yang harus dimiliki oleh UMKM itu sendiri, dan juga memfasilitasi produk lokal di pasar modern baik secara offline maupun online. Salah satunya tadi sebenarnya sudah ada himbauan, sudah ada kemudian sebuah ruang yang kami sampaikan kepada terutama UMKM yang sudah masuk database untuk kemudian bersinergi dan bekerja sama, salah satunya juga dengan toko Alfa dan Indo itu sendiri, selain dengan Chandra Supermarket, terus kemudian toko-toko lain yang kemudian bermitra, bagaimana kemudian mereka ini pengusaha-pengusaha yang kita anggap dalam kategori menengah besar dapat memberikan ruang, baik ruang space penjualan maupun kemudian pembinaan dan juga pelatihan terhadap UMKM yang ada di Kota Metro. Oke, jadi memang sudah banyak yang evaluasi yang dilakukan menjadi sebuah program. Ya, jadi artinya jangan sampai kita kemudian hanya fokus, itu perlu juga fokus untuk kemudian menata ulang jumlah baik dan penyebaran serta pertumbuhan Alfa Indo yang menjadi keluhan, tapi kita juga harus menyiapkan teman-teman UMKM untuk lebih siap lagi dalam menghadapi persaingan ekonomi yang akan datang. Baik, kalau dari perspektif Abang Denny nih ya, pengusaha kecil, warung kelontong yang tutup, kolaps, bangkrut gitu, nah itu pembinaannya akan dilakukan seperti apa? Ya, yang pasti tadi kalau secara ini yang terkena dampak ya? Ya, yang terkena dampak karena kan kita jelas kita sama-sama merasakan dampak pandemi COVID yang kemudian secara global semua terdampak. Oleh sebab itu maka ada beberapa kebijakan, salah satunya tadi pemberian BLT tentunya dari pemerintah pusat yang kemudian didampingi. Kalau kami sendiri terkait dengan tupoksi kami memberikan pendampingan terhadap pemberian nomor induk berusaha untuk seluruh UMKM di Kota Metro yang tujuannya melegalisasi dan kemudian
memberikan fasilitas kepada UMKM untuk kemudian masuk dalam data pembinaan oleh Dinas UMKM Kota Metro. Tentu mudah-mudahan ini menjadi sebuah langkah yang bermanfaat, dan kemudian bagaimana tumbuhnya UMKM di Kota Metro ini lebih siap ketimbang sebelum Covid, yang kemudian penyebarannya juga dapat kita kontrol oleh pemerintah Kota Metro itu sendiri. Baik, oke. Saya balik lagi ke Bung Indra nih. Artinya pembinaan itu yang dilakukan. Seperti harapan Abang tadi, yang terpenting adalah bagi warung-warung kelontong yang terdampak atas masifnya pertumbuhan toko modern, perlunya pembinaan. Pembinaan itu akan dilakukan oleh pemerintah. Akan atau sudah atau sedang, Bang? Oh, sudah dilakukan. Sudah, oke, sudah. Masih perlu pengawasankah atas pembinaan ini, Bung Indra? Haruslah. Jadi nggak bisa juga semua aspek itu harus diawasi. Ini sampai dengan pelaksanaan perda itu juga harus diawasi. Jadi nggak bisa juga begitu bantuan sudah dikucurkan, pembinaan sudah dilaksanakan, kita menarik diri, nggak bisa juga. Karena kan kita mau ngelihat apa sih dampaknya setelah ini dilakukan pembinaan, setelah ini diberikan bantuan. Kalau misalnya dampaknya positif, silakan diteruskan. Kalau dia tidak berdampak sama sekali, ya dibatalkan, dievaluasi ulang. Seperti itu kurang lebih. DPRD punya fungsi pengawasan di sana, berperan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembinaan itu. Oke, baik. Oke, saya balik lagi nih ke Bu Rektor nih, Bu. Kalau tadi kan Ibu sudah sampaikan memang ada yang harus dievaluasi. Sudah kita bedah bareng-bareng apa saja yang harus dievaluasi. Riset tentu penting. Oke, riset tentu penting. Nah, poin-poin riset itu apa saja yang menurut Ibu harus dilakukan? Poinnya saja. Baik, Mbak Fitri, ya Mbak Fitri ya. Iya. Ini saya ingin menyampaikan 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Berkaca dari apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 tadi, maka ada jalan untuk mengkompromikan antara investasi perusahaan nasional dan perlindungan bagi usaha mikro daerah, yakni dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah pemerintah daerah harus peka terhadap keluh kesah dan problem masyarakat kelas menengah ke bawah. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah harus menjadi inisiator dari pentahelik. Pentahelik itu kan ada 5, salah satunya adalah pemerintah. Harus menjadi inisiator dari pentahelik kolaborasi pembangunan ekonomi daerah. Kolaborasi ini menjadi modal menjalin aspirasi, regulasi, dan solusi demi pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Kemudian yang ketiga, membentuk regulasi yang dapat mempertemukan kepentingan rakyat dengan investor perusahaan nasional. 3 hal penting ini, dan IAIN Metro ini ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memang juga banyak berkiprah dalam hal itu. Artinya Institut Agama Islam Negeri Metro siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan DPRD Kota Metro untuk terus mengkaji bagaimana pemberdayaan masyarakat ini betul-betul bisa terwujud, sehingga masyarakat itu merasa diayomi oleh pemerintah, merasa diperhatikan oleh pemerintah, dibina gitu kan, sehingga isinya tidak takut tetapi justru merasa senang dengan kehadiran pemerintah yang menjadi inisiator dari pentahelik itu. Itu barangkali Mbak Fitri. Baik. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Bang Denny, silakan Bang Denny yang mau ditambahkan. Iya, kalau dari kami tentu ini menjadi tugas kami tentunya, dan harus berkolaborasi tadi, salah satunya dengan akademisi, masyarakat itu sendiri, pelaku usaha, dalam hal ini media tentu, karena pentahelik. Iya, pentahelik media. Jadi kolaboratif governance-nya memang harus terbentuk dengan baik, tata kelola yang lebih baik lagi. Tentu kami akan mencoba secepat mungkin, segera mungkin mengevaluasi regulasi yang akan kemudian berdampak baik dan pro terhadap masyarakat tentunya, tapi tidak dalam rangka kemudian menghentikan atau kemudian menolak investasi masuk di Kota Metro sendiri. Tidak bagus juga. Karena itu. Setelah tentu kita tahu setelah pandemi Covid kita sempat terpuruk, ada beberapa gerai nasional yang kemudian keluar dari Kota Metro, usaha-usaha. Saat ini dengan regulasi terus kemudian perbaikan fasilitasi pelayanan yang kami berikan, sudah mulai melihat
dampak baiknya, bagaimana kemudian beberapa usaha-usaha nasional sudah mulai masuk kota metro. Mudah-mudahan ini dapat menularkan dampak baiknya terhadap usaha-usaha kecil di kota metro. Mungkin dari kami seperti itu, Mbak. Oke, baik. Artinya memang PR berat pemerintah itu seperti memang melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM kita ya. Iya. Oke. Penutup silakan dari Bung Indra, closing statementnya silakan, Bung. Oke, dari sekian banyak yang kita diskusikan, yang kita obrolkan, jadi sebenarnya saya ini cuma dua aja. Dua. Yang pertama itu terkait dengan regulasi. Jadi pada saat regulasi ini sudah dibuat, itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau itu ada pelanggaran, ditindak dengan tegas. Terus yang kedua, sebelum regulasi itu dibuat, aturan itu dibuat, harus ada analisis sosial ekonomi. Jangan sampai begitu ini jadi, dampaknya nggak baik juga untuk masyarakat, terutama untuk pedagang kecil dan UMKM. Mungkin itu. Baik, oke, usai sudah. Terima kasih 3 orang narasumber. Bu Rektor terima kasih, Bung Indra, Bang Denny juga terima kasih. Mudah-mudahan perbincangan kita ini memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha di Kota Metro, baik usaha skala besar, menengah maupun usaha skala kecil. Baik, itu tadi pemirsa perbincangan kita terkait dengan pertumbuhan toko modern secara masif di Kota Metro. Ternyata memang memiliki berbagai dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi terhadap pelaku usaha kecil dan menengah, pemerintah telah mempersiapkan berbagai evaluasi, salah satunya adalah merevisi regulasi dan juga melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Usai sudah bincang kita dalam program Saburai Talk, saya Fitri Amalia mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.